Kita lanjutkan al-faslu tsani, ya, pasal yang kedua tentang bayanun najasati, tentang penjelasan najis-najis, ya, penjelasan najis-najis. Kita masuk, kemarin sudah kita bahas yang tergolong najis itu baulul insani wa ghaituhu, ya kan, baul, kencingnya manusia, wa ghaituhu, dan ghaitnya. Ghait ini kotorannya, ya, tahinya, ya, wa baulul hayawani, begitu juga kencingnya hewan, wa farthuhu, juga kotorannya. Jadi kalau kotoran manusia namanya ghaid, kalau kotoran hewan namanya farthun. Kemudian yang kedua, ad-damus sa'il, ya, ad-damus sa'ilu, darah yang mengalir, ya. Jadi kalau darah selama dia masih mengalir najis. Tapi kalau darah yang ada pada tubuh hewan yang tidak mengalir, yang ada dalam tubuhnya, itu suci. Seperti kerang. Ada nggak darah kerang? Ada, ya. Kalau dikupak kerang tuh, sebelum dimasak, mentah-mentah dikupak, itu berdarah. Kalau berdarah, darahnya najis. Harus wajib dicuci, dibersihkan. Kalau korang itu hidup, tak kita kupak, kita rebus, kan ada darahnya. Karena darahnya yang di dalam itu tidak keluar dari tempatnya, tidak mengalir, maka darah yang ada dalam kerang itu halal. Ikan, ada nggak darah ikan? Diambil ikan tuh, dipotong ikan tuh, keluar darahnya. Tatkala keluar darahnya, wajib dicuci. Tapi kalau ikan tuh diambil langsung direbus, kan di dalam tubuh ikan itu tadi kan ada darah. Tapi karena dia tak dipotong, maka tak mengalir darahnya, langsung digoreng, langsung direbus. Maka darah yang ada di dalam ikan menjadi suci. Daging, apa warna daging tatkala kita boli dari pajak? Merah. Yang membuat merah itu apa? Darah. Kalau kita peras, keluar darahnya, wajib dicuci. Kenapa? Darahnya sudah mengalir. Tatkala sudah kita cuci, sudah kita bersihkan, yang merah di dalam daging itulah darah. Tapi karena darahnya tidak lagi mengalir, itu suci. Ya. Nah, jadi berdasarkan firman Allah, audamam masfuha, atau darah yang mengalir. Kalau dia tak mengalir, ya tidak dikategorikan najis. Termasuk juga darah yang tidak dianggap najis walaupun berasal dari darah, seperti al-kabid, petihan, hati dan limpa, seperti itu. Baik, masuk kita yang ketiga, al-maitat. Ya, tergolong najis itu al-maitatu. Apa itu al-maitat? Al-maitatu, al-maitatu itu bangkai. Ya, bangkai. Cocak, apa hukum cocak? Hukum cocak apa? Suci. Kalau kita sholat, kita kantongi cocak. Cocak, kita tangkap, masukkan kantong, kita kancing. Allahu Akbar. Boleh? Boleh, Pak? Boleh. Kenapa? Karena dia suci. Kita ambil ular. Kampung-kampung ada ular yang kecil, ular lidi, bengkarung.
Kita tangkap anak-anaknya itu kan, masukkan kantong. Masuk kantong lah dia kan. Salat kita Allah. Sah salat kita? Sah. Kenapa? Karena hewan itu suci. Hewan di masa hidupnya itu suci. Kecuali dua. Apa itu? Anjing dan babi. Jadi anjing dan babi ini istimewa ini. Iya kan? Hidup dia najis, apatah lagi mati. Sedangkan hidupnya saja sudah najis, apalagi. Jadi semua hewan di masa hidupnya suci. Kapan dia jadi najis? Kalau dia mati, berubahlah dia jadi bangkai. Nah, bangkai al-maitah. Nah, jadi maitah ini tergolong najis. Kullu maitatin najasatun. Setiap bangkai hukumnya najis. Setiap bangkai hukumnya najis. Bangkai apa saja? Wahia. Mana bangkai yang najis itu? Kullu hayawanin. Semua hewan. Setiap hewan. Ya, mata. Ia mati bighairi zakatin syar'iyyatin, tanpa sembelihan secara syariat. Setiap hewan mati tanpa sembelihan syariat, bangkai. Sawaun, sama ada. Akanat, apakah ia hewan yang disembelih tadi, apakah ia tahiratan, ya, dalam keadaan suci, halal hayati, sama ada ia bangkai tadi adalah suci halal hayati pada saat hidupnya, dalam keadaan hidup, sama ada bangkai itu suci halal hayati di masa hidupnya, pada masa hidupnya. Wa yu'ak kalu, dan dimakan lahmuha, dagingnya. Ya, kita majhulkan akala yu'akkilu. Jadi kita majhulkan, kalau yu'akkilu memakan, yu'akkalu dimakan, lahmuha dagingnya. Semua binatang yang mati tanpa sembelihan syariat, sama ada binatang yang mati tanpa disembelih syariat, itu adalah binatang yang suci di masa hidupnya, ya kan? Dan boleh pula dimakan dagingnya. Kambing mati, kenapa mati? Tidak disembelih secara syariat. Kambing itu kan di masa hidupnya suci, boleh pula dimakan dagingnya, tapi karena dia tidak disembelih secara syariat, berarti bangkai, ya kan? Sama ada sawaun akanat tahiratan halal hayati wa yu'akkalu lahmuha amla, sama ada dia dalam keadaan suci masa hidupnya dan boleh dimakan dagingnya, atau tidak boleh dimakan dagingnya sama sekali. Dimakan, boleh dimakan dagingnya, atau tidak boleh dimakan dagingnya sama sekali, dia hukumnya bangkai, dan bangkai itu hukumnya najis. Masuk ke sungai Lombu, tidak disembelih hari raya kurban, lepas dikojar orang, takut dia tuh melompat ke sungai. Sebelum sampai diselamatkan orang, tarik pakai tali apa segala macam, dijorat begitu sampai ke daratan, mati, najis. Kenapa najis? Tidak disembelih secara syariat.
Ya kan? Itu yang halal dagingnya. Apalagi yang tak halal daging, dipakai. Ya kan? Ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala. Kata Ustaz, Syekhun kabir. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu, telah diharamkan atas kamu al maitatu, bangkai. Ya, telah diharamkan atas kamu bangkai. Kemana itu? Oh, ya. Al-Maidah ayat 3. Sudah dapat? Oh ya. Ke lantai itu. Wasabbabat tahrimu min ajli najasatiha, dan sebab haram karena najisnya bangkai itu, sebab haram karena dia najis. Wa yakunu sya'ruha, dan adalah rambutnya, wasufuha, dan bulunya, najasan aydon, najis juga. Ya. Haram bangkai itu disebabkan dia sudah berubah menjadi najis, maka rambutnya, bulunya juga sebagai najis. Wa kadzal laban, begitu juga susu, fi dhar'is syatil maitati, fi dhar'i, pada puting, asyati, domba, kambing, al-maitati, yang sudah menjadi bangkai, yang sudah mati. Jadi ada kambing mati lagi nyusui. Di susunya itu kan ada air susu. Air susu di puting, kalau kita peras keluar susu dari puting domba atau kambing yang sudah mati, itu juga sebagai najis. Wa yu'tabaru, dan dikategorikan, fi hukmil maitati, ke dalam hukum bangkai, dikategorikan juga ke dalam hukum bangkai, madzubiha, apa saja, zubiha, yang disembelih, apa saja yang disembelih, bitariqatin ghairi syar'iyyatin, bitariqatin, dengan cara, ghairi syar'iyyatin, yang bukan secara syariat.
Dikategorikan juga, dimasukkan juga ke dalam hukum bangkai apa yang disembelih dengan cara yang bukan cara syariat. Mana itu? Yang bukan cara syariat, dipukul, tak disembelih, tembak. Kalau matinya karena jimpitan, jopitan bosi yang menjopitnya tuh, maka dia najis, bangkai. Maka ayam yang sudah disembelih, pastikan dulu dia sudah mati, baru dimasukkan ke dalam tempat penggilingan bulu ayam. Kalau nampak kita tidak halal dimakan, maka oleh karena itu penjual ayam punya tanggung jawab yang besar. Apakah yang dijualnya itu najis atau bukan? Hewan yang halal dimakan atau bukan? Kalau tidak, pembeli karena dia merasa dia membeli hewan dari orang yang muslim, maka dia beranggapan ini sudah disembelih secara muslim. Siapa yang menyembelihnya? Aku, katanya. Kita tidak bertanya, taklah mesti disyaratkan waktu bapak sudah menyembelihnya ni tadi, waktu bapak masukkan ke mesin penggilingan atau pemutusan bulu, pelepasan bulu, apakah sudah mati atau masih hidup? Taklah pula sampai ke situ pembeli bertanya. Itu kewajiban penjual dan itu tanggung jawab. Kan buang dulu nyata pakai tong mas, mati dia baru direbus. Itu cuma kalau dia dimasukkan ke dalam tong, ya kan, pastikan dia sudah mati sebelum direbus. Tapi begitu dia direbus menggupul-gelupur, najis. Kenapa? Berarti dia mati karena rebusan, bukan karena sembelihan. Kalau nembak apa, tusuk ekor binatang, mati pas ke ibarat ini tadi tembak apa, tusuk pas ke apa itu? Ya. Jadi kalau hewan buruan yang ditembak, pastikan busurnya itu tajam. Jadi karena tajamnya lah yang menyayat tubuhnya, bukan karena muntulnya. Karena kalau dia muntul, karena kerasnya dorongan sehingga dia mati, itu sama dengan seperti dipukul. Tapi kalau dia bendanya tajam, karena tajamnya, maka mati dia karena tajamnya, maka pada saat kita menembak di situ kita sudah menyebutkan asma. Sekalipun tidak tepat di lehernya. Tapi begitu kita dapat, langsung dia apa? Kita sembelih. Ya kita sembelih supaya apa? Ya kan? Supaya jelas. Ya kan? Kehalan seperti burung. Ya kan, atau dulu orang memburu apa namanya, rusa, ya kan. Nah, putuskan saja apa yang pakai dikojar orang tuh pakai parang tua, ya kan. Jadi setelah putus, sekalipun kakinya putus, ya kan, sekalipun dia sudah ongap-ongap begini, langsung disembelih. Seperti itu. Tapi beda hukum menembak burung yang tidak ada niat untuk dimakan, haram, penyakit. Ya tengok dulu burungnya halal atau tidak. Ada burung kocik-kocik, saya kalau anak makan burung kocik-kocik, kegemarin ciu, ciu, ciu. Burung hantu itu burung yang dilindungi itu.
Ya kan? Bukan perkara najis atau tidaknya, kan? Udah langka itu. Tapi kalau pagi-pagi di sini masih ada. Jadi balik misalnya ayam tabrak, Ayam ditabrak. kita tuh udah sakaratul maut, menggelepok, kita sembelih halal. Iya, tatkala kita sembelih masih ada gerakan halal. Kita sembelih, katanya begitu, berarti itu udah halal. Ya kan? Tapi kalau kita sembelih pun tuh sudah togang kayak begitu, tak bisa. Selama masih berbawa, Selagi masih ada gerakan, berarti masih ada nyawa. Nah, maka pastikan kita menyembelih hewan yang masih ada nyawa. Seperti itu. Cepatlah, tak mungkin kita tengoki dulu ya kan? Ya sama, sakit juga seperti itu. Tapi cara masaknya juga ini harus lihat dulu penyakit yang muncul, ya kan? Nah, namun sebaiknya apabila ada hewan yang penyakitnya sudah merebak, itu nanti kalau kita konsumsi apa yang keluar nanti dari kotoran kita terceceran dimakan yang lain bisa menyebabkan penyakit kepada hewan-hewan yang lain. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi digolongkan juga, dikategorikan juga hukum bangkai itu, ke dalam hukum bangkai dikategorikan juga apa yang disembelih atau hewan yang disembelih dengan cara yang bukan secara syar'i. Wa ma dzubiha 'alal ansabi. Juga apa yang disembelih 'alal ansabi, ya kan, kepada berhala. Sesajen. Jadi kalau dia disembelih, apalagi hewan itu disembelih untuk jin, ya, alal ansab, untuk untuk sesajen, kan, termasuk itu kepada berhala, itu juga najis. Ini kemarin sampah-sampah itu kemarin ya aman laut ini. Tak boleh. Yang kepalanya dicampakkan ke laut. Enggak boleh. Enggak boleh dimakan. Ya. Walaupun sebahagian dagingnya itu disedekahkan, kenduri bersama, tapi ada sebahagian dagingnya itu dicampakkan ke, berarti dia disembelih untuk berhala, untuk yang bukan Allah. Walaupun kepalanya Sekalipun kepala. Bangkai itu Bangkai. Najis. Audhu bihabi li ghairillahi, atau yang disembelih bukan karena Allah. Masuk itu tadi. Ya kan? Dia disembelih bukan karena Allah. Kenapa dia disembelih? Untuk menjamu laut. Kena di situ. Ya. Kena di situ. Jadi kalau dia disembelih bukan karena Allah, ya, dia masuk. Wa ma dzukira alaihi ghayra ismillahi ta'ala. Wa ma dzukira, apa yang disebutkan atasnya, ghayru ismillahi ta'ala, selain nama Allah Ta'ala. Ya, disembelihnya yang disebutkan bukan nama Allah, ya kan? Jadi sekalipun dia ucapannya Bismillah, tapi di mulut Bismillah, pada kenyataannya
untuk yang lain, itu kena. Itu namanya dzubiha li ghairillah, walaupun disebut dengan bismillah. Apalagi tidak disebut nama Allah. Sedangkan yang disebut nama Allah di lisan, tapi pada hakikatnya bukan untuk itu dia disembelih. Apalagi yang tidak disebutkan nama Allah. Mana tahu beliau? Mana Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mana tahu beliau? Iya, secara lahiriah. Kalau dia pula sudah jualan ayam, untuk apa lagi itu? Untuk dimakan lah. Bismillahnya itu untuk dimakan lah, bukanlah untuk yang lain. Bukanlah Tuhan yang lain. Kapal-kapal turut Iya. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Tujuan Tahu lah, Bismillah, tapi ada juga lah potong campaknya tahu. Tak boleh. Tak boleh. Jadi Bismillah juga dia terima. Bang Ali ada ahli kapal. Baik, kita ulangi. Audzu bihali ghairillahi, atau hewan yang disembelih bukan selain Allah. Walaupun mulutnya baca bismillah, tapi tujuan dia disembelih bukan karena Allah, itu juga bangkai. Begitu juga wa ma dzukira alaihi ghairusmillahi ta'ala. Juga yang disembelih atasnya bukan menyebut nama Allah. Berarti tak ada nama Allah di situ. Ya kan? Ya, sedangkan nama Allah saja disebut tapi niatnya untuk yang lain kono, apalagi tidak ada nama Allah disebutkan sewaktu penyembelihan. Liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma uhilla li ghairillahi bih, wa ma uhilla li ghairillahi bih, apa yang dia dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutan ayat Al-Maidah juga tadi. Wa yustathna, dan dikecualikan, min najasatil mayyitati, dari najis bangkai. Bangkai kan najis, ada pengecualian. Apalah yang di pengecualian dari najisnya bangkai? Maitatul adamiyyi, bangkainya manusia itu dikecualikan. Jadi bangkai manusia tidak digolongkan najis. Wa ajza'uhu, dan bagian-bagian. Jadi kalau dapat nanti jari manusia, itu tidak dianggap najis. Tidak. Bangkainya itu kalau darahnya tetap hukumnya najis. Bendanya itu suci. Adapun darah yang melekat di bahagian tubuh itu perkara yang lain. Itu najis yang lengket, yang menempel. Maka itu dibersihkan. Ya kan? Seperti itu. Fa innaha tahiratun, karena sesungguhnya dia suci. Ya, jadi bangkai manusia tidaklah dibilang bangkai, jasad lah kan. Jasad yang sudah mati. Fa innaha tahiratun. Li'anna Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karramal insana, telah memuliakan manusia. Faqala ta'ala, seperti apa? Sebagai firman Allah Ta'ala, walaqad karramna bani adama, sesungguhnya dan sungguh betul-betul kami telah memuliakan
anak cucu Adam. Jadi ini adalah pengecualian karena tubuh manusia itu, tubuh anak cucu Adam itu telah dimuliakan oleh Allah. Al-Isra ayat 70. Fahuwa tahirun, maka dia mana? Fahuwa, ya, Bani Adam itu tadi tahirun, dia adalah suci, hayyan wa maitan, sama dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu la yanjusu, bahwasanya ya muslim itu tidaklah bernajis. Wa fussira dzalika Ibnu Abbasin, wa fussira dzalika Ibnu Abbasin, ditafsirkan yang demikian itu oleh Ibnu Abbas, atau wa fassara, telah mentafsirkan dzalika yang demikian itu Ibnu Abbasin oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, faqala, maka ia berkata, al muslimu la yanjusu hayyan wala maitan, muslim itu tidaklah bernajis dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Jadi ya, wa fassara, ya, itu penafsiran Ibnu Abbas, telah menafsirkan yang demikian itu oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Faqala al muslimu la yanjusu hayyan wala maitan. Rawahul Bukhari. Ya. Baik. Kama yustathna min najasatil mayyitati, sebagaimana dikecualikan dari najis bangkai, as-samaku, juga dikecualikan juga itu adalah ikan. Jadi tidaklah dianggap sebagai bangkai sekalipun dia mati. Jadi ikan sekalipun sudah mati bukan bangkai, itu pengecualian. Wasairu hayawanatil bahri, dan keseluruhan hewan-hewan laut. Jadi semua hewan laut bila dia mati itu masuk dalam kategori yang dikecualikan dari bangkai, ya. Jadi ikan dan keseluruhan hewan-hewan laut, ya, tidaklah najis. Mana itu hewan-hewan laut? Allati la ta'ishu illa fil ma'i. Allati, hewan laut itu adalah ya, allati yang la ta'ishu, tidak dapat ia hidup, ia tidak dapat hidup illa fil ma'i, kecuali di dalam air. Kalau tak ada air mati lagi. Itulah dia hewan laut yang bila mati tidak najis. Dua alam. Ayo bertahan dia. Tapi kalau dia tidak beranak pinak, di mana dia? Di darat atau di laut? Nah, di laut. Jadi dia tidak bisa melepaskan diri dari, coba ikan. Iya kan, usah kasih air. Tapi dia punya kemampuan untuk bertahan di darat. Apalagi ikan lele, ikan apa lagi? Ikan, ada ikan yang memang dia bila musim kemarau dia membungkus dirinya dengan semacam apa namanya, selaput, ya. Nah, selaput, dan di situ ada cairan, walaupun cairan sedikit, cairan itu amat menentukan. Ya kan? Kalau tak ada cairan, mati dia. Bisa kita bayangkan pula, kita gali kolam,
Tak adanya awalnya ikan, tiba-tiba ada ikan di situ. Dari mana itu ikan? Ya kan? Nah, seperti itu. Boleh jadi dia masuk dari lubang-lubang segala macam, bertahan dia di dalam dengan air yang sedikit. Jadi artinya tanpa air dia tak bisa hidup. Jadi kalau dia mati, tidaklah bangkai. Lil hadis sabiqi, berdasarkan hadis yang terdahulu yang kita baca pada saat bab taharah, fi halli akliha, dalam kehalalan memakan. Jadi sekalipun itu bangkai, berdasarkan hadis itu halal untuk dimakan. Falau kanat najasatun, jika adalah ikan yang mati tadi dianggap najis, lam yubih akluha, tentu tidak diperbolehkan kita memakan. Kalau dia najis tentu tidak diperbolehkan memakannya. Tapi Rasulullah menyuruh halal, apanya? Bangkainya halal. Jadi kalau halal berarti boleh dimakan. Kalaulah najis itu tak mungkin Rasulullah menyatakan halal dimakan. Berdasarkan hadis yang lalu. Wa mithlu dzalika, dan seumpama yang demikian itu al-jaradu, yaitu belalang. Al-jaradu, belalang. Fa inna maitatahu, maka sesungguhnya bangkainya belalang ghairu najasatin, bukanlah dianggap najis, lihalli akliha, karena kehalalan mengkonsumsinya, karena kehalalan memakannya, fil hadits sabiqi, berdasarkan hadis yang terdahulu. Bismillah. Baik, wa yulhaqu bidzalika, dan ya, diiringkan dengan yang demikian, dikategorikan juga. Nah, ya. Bisa maknanya juga macam wa yuqtabar, ya, diiringkan juga, dikategorikan juga. Yang demikian itu kullu ma la nafsalaha sa'ilatun, setiap, ya, kullu ma la nafsalaha, setiap kullu ma la nafsalaha, setiap hewan, setiap apa saja la nafsalaha, ya, yang tidak ada mengalir baginya, sailatan, ya. Sailatun. Pati. Ya. Hah? Oke, kita lihat lagi. Wa kullu ma la nafsalaha sailah. Setiap hewan, setiap apa saja la nafsalaha, yang tidak ada, ya, pada dirinya sailah, yang mengalir. Ai maksudnya lada malaha, tidak ada darah baginya yang mengalir. Ya, binatang yang tidak ada darah mengalir. Kadzubabi, seperti dzubabi, lalat. Wal ba'udi, seperti nyamuk. Nyamuk ada darahnya. Nyamuk itu tak ada darahnya. Yang darah, kalau kita pukul nyamuk itu darah yang diisap oleh nyamuk di perutnya itu darah orang lain, bukan darah dia. Tapi kalau ada darah orang lain di nyamuk itu kita pukul, najis. Ya. Tapi kalau di nyamuk itu sendiri
tak ada darah. Jadi nyamuk termasuk ya kan hewan yang dikecualikan. Kalaupun dia jatuh lengket ke baju kita, ya darah apa tadi nyamuk itu tadi mati ada di kantong, itu tidak dikategorikan najis karena tidak memiliki darah yang mengalir. Wal baqi, hama, wal baraghisi, dan apa ini ada baraghis yang lalu, kutu di kepala ada tidak kutu? Kalaupun ada darah, itu darah kepala tinggi hisap kutu, ya kan? Jadi kalau seandainya pula ada orang berkutu sholat dia, dihilangkan dia dulu kutunya kalau dia najis. Betul. Ya kutu bukan yang berasal dari anjing, kutu yang melengket di anjing. Iya, karena dia sudah memakan sebahagian dari yang di anjing. Kalau sudah lengket di anjing, iya kan, begitu lepas dari situ, dia sudah kutu sudah melekat di bahagian anjing yang sudah basah sama kering, berarti lengket. Berarti ada bahagian anjing yang lengket pada tubuh, bukan kutunya itu. Tapi karena dia sudah bersentuhan dengan yang basah, yang kering sama yang basah, apalagi dihisap yang pakai mulutnya, berarti ada bahagian dari anjing itu yang lengket itu. Nah, najis. Wal khumfasai, kumbang, ya sejenis binatang-binatang lah. Wa kadzat dudil mutawallidi minat ta'ami, dud ulat, wa kadzal dud ad-dudun, ya kan, ulat. Al-mutawallidi, yang beranak pinak, yang hidup, minat ta'ami, di makanan, itu juga tidak punya darah yang mengalir. Yang hidup di situ, hidup kan bukan dia sendiri di situ kan? Ya, ya. Minat ta'am, dari makanan. Kadudil khalli, seperti ulat cuka. Wat tufahi, ulat apel. Berarti semacam ulat yang ada di buah-buahan. Fa innahu la yunajjisuhu, karena sesungguhnya ia ulat itu tidak menajisi buahnya, tidak menajisi makanan itu. Ya. Nah, jadi ulat itu tidak membuat makanan itu menjadi najis, sekalipun dia hidup di situ. Tapi maukah kita memakannya? Masuk ke dalam hal yang menjijikkan. Tapi kalau ada ulat-ulat halus yang kita makan, tak nampak, halal. Tapi kalau sudah dibuka, nampak awak, buang. Tak jijik boleh boleh. Hah? Tak jijik itu biasa. Tapi kalau di dalam kitab ini itu masuk dikecualikan, berarti dia tidak dikategorikan sebagai najis. Ya, tidak dikategorikan sebagai najis kalau kita lihat di dalam kitab ini, seperti itu.
Dan selesai tentang al-mayt, bangkai. 4. Al-munfasilu minal hayawani hala hayati. Al-munfasilu, yang terlepas, yang terpisah. Minal hayawani, dari hewan-hewan, hala hayatihi, dalam keadaan hidupnya, dalam keadaan dia hidup. Jadi ada hewan, dari hewan itu ada bagian yang terpisah dari hewan itu, sementara hewan itu masih hidup. Kita perhatikan, kullu juz'in, setiap bagian, infasala, yang berpisah, minal hayawani, dari hewan, hala hayatihi, dikala hidupnya, fa innahu najasun, maka dia hukumnya najis. Apa saja yang terpisah dari hewan di masa hidup hewan itu, maka bagian yang terpisah itu hukumnya najis. Li'annahu kal mayyitati, karena sesungguhnya ia seperti bangkai. Liqauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a, apa yang terpotong, mimbahi matin, dari hewan, dari binatang, bahimah, dari binatang, wahiyya hayyatun, dan dia binatang itu dalam keadaan hidup, fahuwa mayyitatun, fahuwa mayyitatun, maka sungguh ia telah menjadi bangkai. Ini di masa jahiliyah. Itu orang Arab, orang jahiliyah. Itu kalau mereka kedatangan tamu yang terhormat atau tamu kawan yang udah lama tak jumpa, itu dijamu. Tapi karena yang datang ini adalah seorang, tak mungkin datang seorang dipotong seekor unta. Banyak kali. Maka caranya mereka lakukan, mereka cari unta yang paling gemuk. Mereka sayatlah bahagian daging dari unta itu. Ambil setengah kilo umpamanya, disayat. Luka sayatan itu diobati, nanti sembuh kembali. Dan daging yang sayatan yang sudah disayat ini tadi dimasak, dikonsumsi, dimakan. Itu kebiasaan orang jahiliyah gitu. Maka Nabi katakan, bahagian binatang yang dipotong dari hewannya yang masih hidup, bagiannya yang dipotong hewannya masih hidup, maka bahagian yang dipotong ini maitah, maka dia najis. Macam lo buku kan bosak saya kan. Oh, bosak, cari mana pahunya apa bahagian yang banyak begitu dagingnya, disayat sikit, seperempat, ya kan? Dirondanglah pula itu kan untuk dihidangkan. Itu najis. Sembelih dulu hewannya, baru dagingnya menjadi halal, suci. Hadis riwayat Hakim wa sahhahahu, dan ia telah mensahihkannya. Imam Hakim menyatakan hadis ini sahih. Wa yustathna min dzalika, dan dikecualikan dari yang demikian itu. Itu kan bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup. Ada pengecualiannya. Mana itu? Labanul hayawanil
tunggu. Ya, labanul hayawanil ma'kulil lahmi. Labanu, susu hayawani, hewan, al ma'kuli, yang dimakan, al lahmi, daging, yang dagingnya halal dimakan, susunya kan terlepas dari hewan, diperas susunya kan lepas dari hewan, itu dikecualikan. Fa innahu tahirun, maka sungguh ia telah menjadi suci. Ini mana? Ini dagingnya daging apa? Umum atau apa? Hah? Daging apa? Daging halal itu. Tapi makul, yang boleh dimakan dagingnya. Hewan yang halal dimakan dagingnya, jangan pula kucing menyusu pula. Ya Ustaz. Salam. Fa innahu tahirun, ya, wa yustathna min dzalika labanul hayawanil ma'kulil lahmi fa innahu tahirun, dan dikecualikan dari yang demikian itu, demikian yang dianggap najis, dikecualikan susu hewan yang dimakan dagingnya, fa innahu tahirun, maka dia hukumnya suci. Li'anna labanahu, karena sesungguhnya susunya, karena sungguh susunya itu kalahnihi, seperti dagingnya juga. Jadi kalau halal dagingnya, susunya halal. Sekalipun susu itu terpisah, tak mungkin lengket terus. Kalau lengket terus kita minum susu kemana-mana, bawalah dagingnya mulai. Apa itu sikap ini? Menikmati baca. Ya. Wa huwa mimma khalaqa Allah Ta'ala lil insani. Wa huwa, dan dia susu itu, mimma, dari sesuatu, khalaqa Allah Ta'ala, yang telah menciptakan Allah Ta'ala lil insani, untuk manusia. Karena susu itu memang diciptakan untuk dikonsumsi manusia. Jadi kalau dia bukan najis, susunya halal, termasuklah susu manusia. Jangan bahas. Ya Allah, kita terima. Padahal wahli. Wa yustathna aidan, dikecualikan juga, banyak pengecualian juga. Sya'rul hayawani, rambutnya hewan. Warishuhu, rish, ya, sebahagian kalau kita tengok kamus, rish ya semacam bulunya, bulu juga. Fuhu, dan wolnya, ya bulu juga. Apa beda bulu sama rambut? Apa beda bulu sama rambut? Ketebalannya. Ada yang menjawab begini, kalau bulu tuh itu panjang, tidak bercabang-cabang. Kalau bulu ayam, cabang-cabang. Ya. Seperti itu. Jadi sya'run itu seperti kambing, rambutnya itu kan, bulunya itu kan satu-satu. Nah, seperti itu. Ada yang jawab begitu. Tapi Allah alam, nanti kita tengok ada satu kitab yang memang menjelaskan
perbedaan apa namanya, satu kata mutaradif, tapi secara pemaknanya itu sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Contoh begini, apa arti jalasa? Duduk. Kok ada? Duduk. Apa bedanya? Silakan Anda duduk. Apa bahasa Arab? Tafaddal ijlis. Kalau kok ada? Tafaddal uqud. Kalau ijlis itu dari berdiri ke duduk. Tafaddal ijlis. Tapi kalau dia golek-golek, tafaddal ijlis. Salah. Uqud. Duduk. Nah, jadi itu ada kitab dulu, ada fotokopinya dikasih Ustaz Aswad. Karena udah lama kali, mulu-mulu nikah lid, mulu-mulu nikah, udah, nanti bisa diminta lagi, mudah-mudahan. Minum Ustaz, apa yang tinggal lekin asobahnya. Kita lanjut. Idza kana ma'kulal lahmi, apabila adalah ia hewan yang dimakan dagingnya. Berarti rambutnya suci dan balik dong. Kalau dagingnya halal. Iya. Jadi kalau dimakan dagingnya, maka bulunya juga suci. Liqaulihi ta'ala, ya kan? Wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asathan wa mata'an ilahin. Surah An-Nahl ayat 80. Kita lihat dulu ayatnya. Ayat berapa? 80. Pangkal ayat wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami. Allah telah menjadikan untuk kamu min juludil an'ami, dari kulit binatang-binatang ternak itu buyutan. Ya kan? Buyutan sebagai rumah, bisa jadi kemah kulitnya. Tastakhiffunaha yang kamu merasa ringan untuk membawanya, yauma dha'nikum, di hari di mana kamu ingin bepergian, wa yauma iqamatikum, di mana kamu ingin menetap bermukim, wa min aswafiha, dan dari bulu-bulunya, bulu-bulu an'am tadi, binatang ternak itu, bulu-bulunya ya namanya aswafiha, bulu binatang ternak, wa aubariha, ya, bulu-bulunya juga. Jadi aswafiha bulu syat, domba atau kambing, wa aubariha bulu unta. Aubariha bulu juga, tapi bulu unta. Wa asy'ariha, bulu kambing. Tadi puas ya belum nih. Rambut. Ini rambut. Iya. Asasan, itu sebagai alat rumah tangga, wa mata'an, dan sebagai kesenangan, ya kan, pekakas-pekakas, ilahinin, sampai kepada waktu yang ditentukan. Seperti itu. Jadi kita tengok kembali kepada surah An-Nahl.
Baik. Amma labanul hayawani, adapun labanul hayawani, hewan, susu hewan. Amma labanul hayawani ghairu ma'kulil lahmi, yang tidak dimakan dagingnya, yang tidak si makanan dagingnya. Kal himari, seperti himar. Apa himar? Keledai. Apa beda keledai sama kuda? Kalau kuda, ya kan, besar dia. Kalau keledai kecil. Keledai tidak halal dimakan. Wa ghairihi, dan selainnya. Ya. Najasun, fa najasun. Maka dia dihukumkan najis. Ya. Amma labanul hayawani, adapun hewan, adapun susu hewan. Ya. Ghairu ma'kulil lahmi, ya, yang tidak dimakan dagingnya. Kal himari wa ghairihi, seperti himar dan lainnya. Fanajasun, maka hukumnya najis. Li'anna labanahu kalahmihi, karena sesungguhnya susunya itu seperti dagingnya. Walahmuhu najasun, dan daging himar itu hukumnya najis. Jadi kalau hewannya dagingnya halal, susunya halal, suci, boleh dimakan. Kalau dagingnya haram, tak boleh dimakan, najis, maka susunya juga najis dan tak boleh dimakan. Dah, sikit lagi. Ya. Kalau bulunya kucing, Baik. Di sini tadi disebutkan wa yustathna aidan sya'rul hayawani, dikecualikan juga yang tidak digolongkan najis. Ini kan di awal tadi bahagian hewan yang terpisah dari hewan yang masih hidup, ya kan? Dikecualikan itu adalah bulunya, bulu hewan. Idza kana, jika adalah ia hewan itu makulallah, dagingnya yang boleh dimakan. Bila dagingnya tak boleh dimakan, maka potongan yang terlepas, bahagian yang terlepas dari hewan yang tidak halal dagingnya itu najis. Bulu kucing masuk. nanti betul-betul dijaga. Iya, jadi kalau bulunya yang terlepas najis, yang lengket di kita dan lengket yang kita bawa di dalam sholat. Ya, bukan berdasarkan kitab ini, memang begitu. Jadi kalau seandainya ada bulu kucing lengket di sajadah, yang penting jangan kita tekan dan kena bahagian daripada yang kita bawa untuk mengerjakan sholat. Di sini bulunya, di sini kita sujud, tak ada masalah kan? Sekalipun dia ada sama-sama di sajadah. Tapi kalau seandainya tangan kita sentuh, kita impitkan di bulu, berarti kita mengandung najis. Maka tidak boleh. Jadi pastikan bulu-bulu kucing itu steril dari kita. Tapi kalau seandainya kucingnya langsung duduk di kita, kan tak terlepas. Setiap hewan yang masih hidup suci semuanya, asalkan hewan apa saja yang masih hidup suci, kecuali anjing dan babi.
Kalau hewan itu duduk di kita, asalkan jangan terlepas bulunya, itu suci, nggak ada masalah. Tapi kalau lengket bulunya, buang bulunya itu, karena itu adalah najis. Kalau tak nampak, nah itulah perkara hal lain. Nah kan, selagi kita ketahui ada bulu kucing lah pula, ya kan, harus buang. Gimana? Tak pala masih diganti baju. Kalau ya kan, najis itu kan yang tidak lengket, cuma lengket bulunya. Begitu kita buang bulunya tuh, kan tak ada lagi yang lengket di pakaian kita. Sama halnya jatuh tek cocak itu koring, geserkan saja. Tapi kalau lengket di situ hitam, berarti basah. Jadi basah lengket yang membuat dia. Tapi kalau dia koring, jatuh begini, kita sedang sholat, wiskan saja. Selama jangan pula lengket, begitu wiskan lengket sini, apa? Nah, kalau begitu tak bisa lagi. Bersihkanlah dulu, begitu. Diulang-ulang sholat. Kalau kepiting malam, Kepiting kan binatang laut. Kepinding itu masuk kepada binatang yang tidak ada mengalir darah. Itu tidak najis. Bukan berarti tidak najis boleh dimakan ya. Jangan beranggapan tidak najis boleh dimakan. Batu pun tak najisnya. Tapi siapa nak makan batu? Nah, tapi kalau dia ada pada diri kita, kepinding, kutu di kepala, apalagi yang di baju-baju itu apa namanya? Kepinding lah ya kan? Nah, kepinding itu tidak najis. Kalaupun dia menggigit, sakit gigitan, gatal, hisapnya darah kita, selama darah itu ada pada diri dia masih hidup, itu suci. Tapi kalau seandainya kita picit keluar darah, itu darah kita yang mengenai kita. Najisnya bukan karena kutunya, najisnya karena darah. Begitu. Lalat, Allahu Akbar, hinggap lalat sini, najis itu, ya kan? Somut, ya nggak ada masalah. Kita boleh jongok, bagi tuap, masuk ke kantong, jongok ini solat Allah. Begitu kita buka ulat juga tidak dikategorikan. Jangan pula, macam mana boleh kau ulat itu dimakan, itu perkara yang lain kan? Iya. berarti bulu yang lebih bulu kan dari asalnya begitu. Iya. Tadi saya diperdebatkan lagi. Dan ada lagi nih. Nah. Kepiting tadi kan binatang Iya. yang tidak berdarah, sama kali berdarah. Sedangkan bulu kucing ini kan tak berdarah dan tak berdarah. Sungguh tapi kan bulu yang jatuh, kok bisa dijatuhkan kepada Ini tadi satunya tahan makan. Karena dagingnya itu bukan daging dari hewan yang halal. Jadi kalau begitu juga, iya kan? Macam mana kalau kulit ular? Gimana kalau kulit ular? Ular itu kan najis. Mati dia sudah kulitnya. Itu pengecualian karena ada hadis Nabi. Iya kan? Idza dubighal ihabu faqad tahura. Idza dubigha, apabila disamak, maksudnya disamak itu dihilangkan daging dari kulit dari binatang yang najis seperti ular, buaya, apalagi beruang, harimau, bila sudah dihilangkan yang membuat dia busuk. Apa yang membuat daging kulit itu busuk? Daging, faqad tahura, maka sucilah kulit itu. Ya kan? Jadi kulit tidak bisa disamakan dengan bulu. Bulu boleh dipakai, bulu itu dijadikan sebagai ya
pakaian juga, iya kan? Kuas juga, iya kan? Untuk bakso segala macam. Selama hewannya itu halal dimakan, itu boleh dipergunakan bulunya. Tapi kalau hewan itu tidak halal dimakan, maka najislah bulunya. Nanti kalaupun begitu, nanti kita lihat bagaimana pernyataan di kitab yang lain kalau ada. Tapi untuk sementara kita tengok di kitabnya begitu. Nah, seperti itu, ya. Habis. Ada lagi di samping nih cerita yang masuk yang baru. Kita lanjut yang baru nih. Nah, sedikit lagi. 1 poin lagi, 5. As-sawailul muskiratu. As-sawailu, cairan-cairan. Al-muskiratu, yang memabukkan. Cairan-cairan yang memabukkan. Semua cairan yang memabukkan najis. Ya? Ya. As-sawailul muskiratu najasatun. Cairan-cairan yang memabukkan itu hukumnya najis. Ya, nanti kita perhatikan lagi nanti baris-baris yang lalu yang mungkin salah di akhirnya. Kita lanjutkan. As-sawailul muskiratu najasatun. Cairan-cairan yang memabukkan itu hukumnya najis. Sawaun kanat khamran, sama ada ia cairan itu, cairan yang memabukkan itu khamran berupa khamar, minal anabi dari anggur, wat tamari, tamri bisa juga, wat tamri dari apa nama, sama ada dari anggur atau tamar, kurma. Jadi dari anggur bisa buat khamar, cairan yang memabukkan. Dari kurma juga bisa membuat cairan yang memabukkan. Au kanat ghaira khamrin, atau adalah ia cairan itu ghaira khamrin, yang bukan khamar. Minas sawailil muskirati, dari cairan-cairan yang memabukkan, mimma, dari sesuatu, yustakhraju minal mawaddil ukhra, yang dikeluarkan dari benda-benda yang lain, zat-zat yang lain. Semua cairan yang memabukkan najis, sama ada dia berupa khamar dari anggur dan kurma, juga hukumnya najis jika dia khamar yang bukan dari semua cairan yang memabukkan yang diperoleh, yang dihasilkan dari benda-benda yang lain.
dari kelapa kan bisa, dari pohon aren, nira, ya kan? Nah, itu kan bukan khamar. Kalau khamar aslinya itu dari anggur dan tamar. Di Arab juga di khamar itu begitu. Jadi apa hukum tua? Ya dikiaskan kepada khamar itu tadi. Jadi walaupun setiap sebenarnya. Ya. Wa asbahat muskiratan. Jadilah ia memabukkan. Ya. Jadilah ia memabukkan. Jadi sekalipun dia diambil dari yang lain yang bukan dari khamar, anggur dan tamar, asal dia diproses dari yang lain jadi dia memabukkan, maka ia dikategorikan sebagai najis. Liqaulihi ta'ala fil khamri, karena firman Allah Ta'ala fil khamri, dalam masalah khamar khassatin, ya, terkhusus, yang terkhusus. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Azlam, lam itu panjang ya, rijis min amalis syaitan. Al-Maidah ay najasun. Jadi rijis itu adalah maksudnya najis. Innamal khamru, sesungguhnya khamar itu, wal maisiru, dan judi itu, wal ansabu, ya, dan ya berhala, wal azlamu, ya, rijis itu adalah kotoran min amali syaitan, berupa amalan-amalan syaitan. Al-Maidah ay najasun, maksudnya adalah itu najis. Wa yuqasu 'alaiha, dan dikiaskan atasnya. Atas mana? Atas yang disebutkan tadi, muskirah, ya kan? Ghayruha, selainnya. Selain yang disebutkan tadi itu, ya dari apapun dia berasal, asalkan memabukkan, najis. Kenapa dikiaskan? Li'illatil iskari, ya, iskari, karena ada illat, ada sebab iskar, memabukkan. Jadi setiap yang memabukkan najis. Liqaulihi ta'ala, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan dianggap khamar. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Apa saja yang memabukkan itu adalah khamar. Wa kullu muskirin, ya, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamar adalah haram. Jadi apa saja yang memabukkan khamar, dan setiap khamar haram. Jadi dianggap dia sebagai keharamannya itu karena najis. Jadi karena najisnya lah. Wadhalika tamfiran minha, yang demikian itu tamfiran minha, illa annal khamra, wadhalika tamfiran minha nafar. Apa makna nafar? Lari. Nafar
wa dzalika tamfiran minha, karena yang demikian itu sebagai tamfiran minha, tamfiran minha. Kita tunda dulu tamfiran minha daripada nanti salah menerjemahkannya, ya. Kita tunda dulu, nanti kita lihat kembali. Li wa dzalika tamfiran minha illa annal khamra, kecuali bahwasanya khamar itu tatahhara, ia menjadi suci bitakhlili, dengan berubah menjadi cuka. Khamar karena dibiarkan khamar ini tadi, ada tua, biarkan tua ini tadi dengan sendirinya sekian lama berubah menjadi cuka, maka ini pengecualian. Cuka itu hukumnya suci. Jadi cuka itu sebagian besar dibuat dari cairan yang memabukkan, cairan yang sudah menjadi li'annal khamra tatahhara bitakhlil, kecuali bahwa khamar itu ia menjadi suci dengan berubah menjadi cuka. Maksudnya tatahhara bitakhlili itu tadi binqilam biha khallan, bukan khillan, khallan, dengan sebab berubahnya khallan menjadi cuka. Ya, itu makna tadi tatahhara bitakhlili, artinya maksudnya bi'in qilam biha khallan, dengan berubahnya dia menjadi cuka. Jadi kalau ada khamar berubah jadi cuka dengan sendirinya tanpa ada benda yang dimasukkan, maka hukumnya suci. Jadi kalau ada khamar tua lalu dimasukkan sesuatu benda, berubah dia jadi cuka, ini tetap najis. Jadi prosesnya tak boleh dibantu dia menjadi cuka. Prosesnya dengan sendirinya sendiri. Jadi berubahnya khamar, benda yang memabukkan, menjadi cuka, makanan yang enak, dan itu dikonsumsi oleh Nabi, itu suci. Bila terjadi perubahan khamar jadi cuka dengan sendiri, tanpa alami, tanpa ada proses bantuan benda yang lain. Wallahu a'lamu bis-shawab.